Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada video yang lalu saya sudah membacakan pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Jadi di sini saya ulangi sedikit perkataan Imam Syafi'i. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu ad-din dan ilmu pengobatan badan. Not Syekh Salim Al-Hilali dalam mukadimah kitabnya Sahih At-Tibun An-Nabawi. Jadi siapa yang ingin mendalami lagi bisa merujuk kepada kitab ini. Sedangkan terapi kolbu sering juga disebut jantung kehidupan, adalah ilmu yang membahas tentang kondisi kolbu manusia dari segi sesuatu yang menyehatkan, merusak dan menyakitkannya. Dengan demikian ia merupakan salah satu bagian dalam pengobatan. Bahkan kolbu itu adalah organ yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Kolbu adalah raja segala anggota dan organ tubuh manusia. Bila ia baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Namun bila ia rusak, maka seluruh anggota badannya pun akan rusak. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya, yang mana di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka ia baiklah. Jadi ini saya pengulangan saja. Jadi ini kita masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan ya, sebagaimana sesuai dengan judul buku ini ya. Indonesian Medicine, Classic Indonesian Medicine ya. Artinya ilmu kesehatan Indonesia klasik, kesehatan Indonesia ya. Oleh Sinti Abu Muhammad Lugu Alami ya. Jadi semoga Allah menjaga beliau, guru kami yang juga sudah ambil andil dalam buku ini ya. Saya sebagai murid beliau, angkatan pertama di Batam, angkatan 9 seluruh Indonesia, ingin menyebarkan kitab ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada saya. Inilah yang saya mampu untuk agama ini ya. Jadi ini saya bacakan lagi pada kesempatan ini ya, teman-teman. Penyakit badan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan adapun tentang penyakit badan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ya, saya kurang jelas nih, kacamatanya lain satu. Bisa coba baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harajul mari adu ala wala harajul aji ala wala harajul akmaya ala laisa. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. An-Nur ayat 61 ya. Surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang penyakit badan dalam haji, puasa, dan wudhu. Hal ini merupakan suatu rahasia yang menakjubkan. Allah juga menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quran, dan cukuplah Al-Quran menjadi tuntunan bagi orang yang memahaminya dan menggunakan akalnya. Jadi saya tambahkan ya, alhamdulillah tadi juga kita membahas tentang tafsir As-Sa'di ya dengan Ustadz Arif di Pondok Ibnu Abbas tentang keutamaan Al-Fatihah ya. Maka saya bacakan tadi Al-Fatihah. Maka keagungannya surat Al-Fatihah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menerangkan kepada kita ini suatu saat kita jadi manusia biasa siapapun dia adanya ya. Bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari kemudian, hari berbangkit. Mutlak ya, Allah SWT ceritakan ini adalah umul Quran. Intinya pada Al-Quran ini ya, bahwa kita semua ini tidak ada apa-apanya ya. Jadi kolbu kita harus kita bersihkan dari sifat dendam ya, sifat dendam. Maka kita akan bahagia hidup di dunia ini. Tidak ada perlu kita dendam ya. Karena pada akhir kiamat nanti kekuasaan itu mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi ini penjelasan ya, penjelasan. Sebelum kita menjelaskan tentang penyakit badan, maka terlebih dahulu kita menjelaskan tentang kondisi badan secara alamiah. Dan dalam hal ini kami bagi menjadi beberapa pasal. Ini penulis Sinti Abu Muhammad Fas Al-Kianji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan dan keadaannya kepada beliau ya. Jadi saya ulangi lagi penjelasan. Sebelum kita menjelaskan tentang penyakit badan, maka terlebih dahulu kita menjelaskan tentang kondisi badan secara alamiah. Dan dalam hal ini kami bagi menjadi beberapa pasal. Pasal 1, terbentuknya badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sambungan ayat yang lain ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saipati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saipati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan gamblang fase-fase penciptaan manusia sebelum terbentuknya nutfah. Mulai dari terbentuknya yang berasal dari saipati tanah, bercampur dengan air hingga waktu pembangkitannya pada hari kiamat kelak. Fase penciptaan pertama dari suatu saipati yang berasal dari tanah. Not 13 ya. Fase ini sengaja dijelaskan sebagai pengantar bab ini sebelum membahas tentang penyakit badan, agar diketahui tentang badan yang sehat alamiah sehingga diketahui anggota badan yang terserang penyakit. Untuk lebih
Lengkapnya silahkan lihat Tuhfatul Maudud bi Kamil Maulud Ibnul Qayyim Al-Jauziyah not 13 Saipati berasal dari makanan, makanan dari tanaman, dan tanaman tumbuh dari tanah. Nah, jadi ini ya. Fase penciptaan pertama di ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan gamblang fase-fase penciptaan manusia sebelum terbentuknya nutfah, mulai dari terbentuknya yang berasal dari saipati tanah bercampur dengan air hingga waktu pembangkitannya pada hari kiamat kelak. Pada penciptaan pertama dari suatu saipati yang berasal dari tanah, setelah itu barulah ia sebagai makhluk yang diciptakan dari mani yang hina, yaitu nutfah yang berasal dari seluruh tubuh. Selanjutnya, nutfah itu menetap dalam bentuknya selama 40 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengubah nutfah itu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah hitam, dan ia menetap dalam bentuknya yang demikian itu selama 40 hari berikutnya. Lalu Allah Ta'ala menjadikannya mudghah, yakni sekerat daging, selama 40 hari berikutnya. Pada fase inilah anggota-anggota tubuh manusia ditentukan. Berikut struktur wajah, bentuk, dan sifat-sifatnya. Jadi pada fase ini Allah membentuk apakah dia punya tangan, punya kaki, atau mata, ya, atau buta keduanya. Jadi bersyukurlah kita yang mempunyai alat lengkap, ya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini menjadi ibrah bagi saya sendiri, ya. Karena ini juga saya muajaah. Dan bagi teman-teman yang yang punya buku ini bisa melihat lagi, mengulang, ya. Saya pun juga ini mengulang apa-apa yang dulu saya pelajari, ya. Sama-samalah kita mengharapkan keadaan Allah. Semoga umat Islam ini sehat. Jangan tertipu dengan pengobatan. Pengobatan kita banyak ada, ya. Dalam sejarah Islam dikenal ada 2 tabib yang datang kepada Rasulullah umat Islam. Selama 2 bulan mereka pulang. Orang Islam tidak ada punya penyakit. Karena mereka mengikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kita ketahui, ya, zaman dahulu tabib sudah ada, ya. Mereka juga ingin mengobati kita, umat muslim. Yang mana Rasulullah menerima mereka dengan baik. Tapi mereka pulang. Karena mereka tidak dibutuhkan pada kaum muslimin. Mudghah yaitu sekerat daging. 40 hari berikutnya pada fase ini anggota-anggota tubuh manusia ditentukan berikut struktur wajah, bentuk, dan sifat-sifatnya. Pada ahli berpendapat bahwa organ tubuh yang pertama kali dibentuk adalah kolbu jantung. Dan kolbu atau jantung merupakan anggota tubuh terpenting dan utama. Bagi tubuh manusia, ia adalah sumber hawa panas alamiah pada tubuh manusia yang menjadi energi vital penggerak kehidupan. Maka sepantasnya lah jika ia yakni kolbu jantung dibentuk pertama kali. Di samping itu, menurut mereka para ahli anatomi telah menginformasikan adanya titik hitam pada sperma yang penggumpalannya telah sempurna. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang anggota tubuh, manakah yang pertama kali dibentuk dan diciptakan, hingga terungkap sebuah fakta yang diungkap oleh pakar anatomi, hingga mereka mencapai kesepakatan bahwa yang pertama kali tampak dalam penciptaan tubuh manusia adalah titik hitam yang saling berdekatan satu dengan yang lain. Diduga ketiganya adalah kolbu jantung, kabid hati, dan domah otak. Dan ada pula yang berpendapat yang berikutnya tulang punggung. Kemudian masing-masing dari ketiga titik tersebut terus tumbuh berkembang sejalan dengan masa usia kehamilan.
Adapun tentang penentuan titik-titik hitam tersebut, mana yang terlebih dahulu dan mana yang pertama kali diciptakan, maka semua para ahli anatomi tidak memiliki dalil satupun kecuali berdasarkan asumsi prioritas, artinya anggapan organ yang terpenting, bagian terpenting dan paling utama dari suatu organ tubuh, serta analogi yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Jadi di sini kita memahami ya bahwa ilmu anatomi berbeda pendapat ya. Jadi kita jangan mengikuti mereka. Yang kita sudah ada Al-Qur'an. Untuk apalagi kita mengikuti ya. Nah, inilah kepahaman kita, keyakinan kita harus kita ubah ya. Kita ubah bahwa Al-Qur'an itu hak. Bahwa Al-Qur'an hak. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Maka di ayat Al-Baqarah Allah katakan, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kita esakan Allah, maka Allah mengesahkan kita, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Insyaallah demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa ini memberikan keyakinan kepada kita semua akan kebenaran Allah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan bahwa ilmu itu ada dua. Dan ilmu ini sebenarnya satu juga ya, cuman beliau juga membagi, karena jarang ilmu kesehatan ini dibahas ya. Nah, jarang dibahas. Jadi semoga apa-apa yang saya sampaikan ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjabarkan ilmu ini ke seluruh dunia ya. Jadi yang suka like, share dan subscribe ya. Tekan lonceng agar video-video yang saya sampaikan ini berkelanjutan bisa disimak ya. Ini buku ya. Pada bab ini belum ada separuh ya saya sampaikan. Nah, jadi ini pembahasan. Ya, saya buka sedikit. Bab kelima, gambaran organ badan dan ilmu kesehatan tradisional klasik. Mukadimahnya ada. Nah, ini bagi saya cocok ya. Nah, ya, ini. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan sedikit. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagaimana ada di buku ini ya. Semoga kita umat Islam bertambah paham tentang kesehatan klasik dan tibu nabawi. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.